Injil Matius pasal 25 ayat 14, 15, dan 24, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Puji Tuhan. Silakan duduk. Cerita ini adalah, kalau kita lihat judulnya, ada judul yang diberikan yaitu perumpamaan tentang talenta. Saya berpikir bahwa kita semua yang hadir pada saat ini tidak asing lagi dengan cerita tentang perumpamaan tentang talenta. Di sini Yesus memberi perumpamaan tentang kerajaan sorga. Ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yesus ingin menjelaskan tentang hal kerajaan surga. Di bagian-bagian lain dari ayat firman Tuhan, ketika Yesus menjelaskan tentang hal kerajaan surga, Yesus mengumpamakannya dengan apa? Misalnya tentang lalang dan gandum. Kemudian ada tentang pukat, tentang biji sesawi, dan tentang ragi. Ada juga hal kerajaan surga diumpamakan seperti harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dan ada beberapa lainnya juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus menjelaskan tentang hal kerajaan sorga. Nah, pada saat ini kita telah membaca kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus akan menjelaskan tentang hal kerajaan sorga, diumpamakan atau Yesus membandingkan hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini merupakan yang akan saya sampaikan, merupakan bagian dari apa ya, ketika saya baca Alkitab runtut setiap hari begitu, kadang-kadang ada rema yang muncul, dan ini mungkin sekitar 2-3 bulan lalu ya. Kemudian ketika saya membaca di ayat yang ke-24, saya terus baca tadi, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Kalau di handphone kan biasa ada catatan. Di situ ada catatan saya yang menulis, mengapa sampai hamba yang menerima 1 talenta ini membuat penilaian yang demikian kepada tuannya. Nah, pada sore hari ini ketika saya menyiapkan khotbah, saya baca-baca lagi, saya baca kebenaran firman Tuhan ini, karena begini ya, saya seperti penasaran begitu. Hamba yang terima 5 talenta, hamba yang terima 2 talenta sepertinya tidak komplain dengan tuan yang mempercayakan talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta ini, dia kayaknya komplain atau protes dengan caranya, sehingga dia berkata bahwa tuan itu kejam dan seterusnya dan seterusnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam ayat yang
ayat berapa tadi ya? Ayat yang ke-15. Ketika seorang tuan akan bepergian ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dijelaskan firman Tuhan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kalau mau lihat di sini yang seorang berarti ada 3 orang yang dipercayakan oleh tuannya untuk mengelola talenta yang diberikan oleh tuannya. 3 orang hamba ini masing-masing diberi 5, diberi 2, dan diberi 1. Berbicara tentang talenta, kalau kita lihat di sini, kalau kita bandingkan di dalam ayat yang ke-18, ayat 18, talenta itu apa? Kalau dalam konteks cerita ini, ayat 18 dikatakan begini. Saya ambil bagian terakhirnya. Di situ dikatakan begini, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi berbicara talenta dalam Matius 25 ayat yang 14 sampai seterusnya, ini berbicara tentang pici-pici. Bukan begini, pici-pici. Berbicara tentang uang. Kan Matius 25 ayat 18 dikatakan, hamba yang terima 1 talenta, dia menyembunyikan uang tuannya. Berarti talenta ini bicara tentang doi, bicara tentang uang. Nah, firman Tuhan berkata bahwa ketiga hamba ini diberikan masing-masing besaran nilai uang itu berbeda-beda. Yang pertama 5 talenta, yang kedua 2, dan yang terakhir 1 talenta. Jadi yang pertama dapat 5 talenta, 2, kemudian 1. Berbicara tentang uang, berarti itu bicara tentang kepemilikan atau bicara tentang harta kepunyaan. Doi itu kan sesuatu yang berharga. Orang punya milik yang berharga, yang bernilai. Doi kan biar cuma 1.000 berharga sekali bagi seorang yang sama sekali memang semua habis doi. Biar cuma 2.000 itu berharga sekali, bernilai sekali. Boleh dapat es mambo misalnya. Pas lagi lelah kerja boleh beli es mambo. Jadi uang itu berharga. Dan firman Tuhan bilang, setiap orang dari hamba-hamba yang dipercayakan oleh tuannya memegang talenta itu terima 5, 2, 1. Dan kita tahu bersama 5 talenta itu kalau diuangkan sekarang, saya tidak mau jelaskan perinci, tapi kira-kira kata menurut penyelidikan orang boleh buka bersama, kalau 5 talenta itu di kondisi sekarang bisa dikalikan upah sehari 100.000, dari 600 dinar, saudara boleh search lah di Google. Jadi kira-kira 1 talenta itu nilainya sekitar 600 juta. Ini kan bicara doi, uang kan tadi dibilang. 1 talenta itu nilainya 600 juta. Bahkan kalau orang mau kasih 200.000 boleh menjadi 1 M lebih. Jadi untuk nilai yang demikian bukankah itu sangat besar? Iya kan? 1 saja talenta nilainya sekitar 600 juta sampai 1 M lah kira-kira demikian. Deng cuma 2.000 saya katakan berharga, apalagi 600 juta sampai 1 M. Siapa yang punya uang simpanan demikian? Om Bra mungkin. 600 juta itu berharga, bernilai sekali. Apalagi 1 M, itu baru 1 talenta. 1 talenta nilainya sekitar 600 juta sampai 1 M misalnya. Atau Brother Farso di belakang banyak simpanannya. Simpanan uang ya, bukan simpanan lain. Apalagi 2 talenta, apalagi 5 talenta ya. Saudara kalikan sendiri. Yang pasti saya mau tekankan bahwa Tuhan yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya, dia mempercayakan miliknya, dia mempercayakan hartanya, dia mempercayakan milik kepunyaannya yang itu sangat bernilai. Amin.
Sangat bernilai. Entah mungkin bagi saudara 600 juta biasa kok, itu banyak. Iyo uang monopoli iyo. Tapi ini saudara, kita lihat di sini bahwa nilai dari uang atau talenta itu rupanya memang besar atau mahal atau berharga, dapat saya katakan. Nah, firman Tuhan bilang ketika Tuhan ini akan pergi ke luar negeri, dia mempercayakan kepada hamba-hambanya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 talenta. Nah, yang menarik di sini kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ketika Tuhan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya, rupanya ada beda-beda respon. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu, dorang kata firman Tuhan, mereka pergi lalu menjalankan uang itu atau talenta yang dipercayakan. Bayangkan 600 juta kali 2, 600 juta kali 5, berapa itu? Banyak dipedoi untuk dorang mau sejalan. Dan mereka melakukannya. Sementara hamba yang menerima 1 talenta dikatakan ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat di sini. Hamba yang menerima 5 dan 2 itu mereka punya kesamaan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-16 dan 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 berbuat juga demikian. Lihat kembali ke ayat 16. Di situ ada kalimat begini. Ketika tuannya mempercayakan talenta, dikatakan segera pergilah hamba yang menerima 5 dan 2. Kita lihat dalam ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi. Sama ndak dorang tindakan? 3 orang ini pergi. Di ayat 16 dikatakan segera pergilah. Itu hamba yang menerima 5 dan 2. Hamba yang terima 1 juga sama. Dikatakan firman Tuhan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu juga pergi. Berarti ketiga hamba ini sebenarnya sama. Mereka berespon. Sama-sama terima, sama-sama pergi. Berarti ada tindakan, ada respon. Sama ya, kata pergi, kan firman Tuhan bilang pergilah. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, sebenarnya mereka punya respon yang sama-sama pergi, sama-sama berjalan. Tetapi agak beda pengertian pergi dari yang dilakukan oleh hamba yang punya 5 talenta dan 2 talenta dan hamba yang menerima 1 talenta. Bedanya di mana? Lihat bahasa asli, lihat bahasa aslinya. Sama-sama melakukan tindakan pergi, berjalan, respon dengan menerima talenta yang dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi hamba yang menerima 5 dan 2, mereka itu pergi, kalau kita lihat bahasa aslinya menggunakan kata, saudara lihat juga di kamus, bisa juga di kamus ya, pareomai. Artinya, kita kan lancar bahasa Yunani. Artinya, hamba yang menerima 5 dan 2 ini mereka pergi, artinya mereka berangkat maju, melakukan perjalanan. Berarti mereka respon dengan apa yang diberikan oleh tuannya untuk menjalankan talenta itu. Hamba yang terima 5 dan 2, mereka berangkat maju dan melakukan perjalanan. Itu arti kata pergi dalam ayat yang ke-16.
Sementara kata pergi dalam ayat yang ke-18 yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta, itu dari bahasa aslinya ergasomai. Bukan, bahasa aslinya aperkomai, yang berarti dia berangkat. Iya, hamba yang bisa paham ya, boleh ikuti saya. Hamba yang terima 5 dan 2, mereka berangkat, tapi berangkat maju. Berangkat maju, melakukan perjalanan. Itu kata pergi dari hamba yang terima 5 dan 2. Sementara hamba yang terima 1, dia juga berangkat, tapi pengertian dari bahasa aslinya, dia berangkat bukan berangkat maju, tapi dia berangkat menjauh atau menghindar. Beda ya. Sama-sama gunakan kata pergi, tapi pengertiannya beda. Yang pertama dia bilang pergi, maju, melakukan perjalanan. Yang kedua, respon tarik, tapi pergi menjauh, pergi ke samping, pergi keluar. Artinya apa? Dia respon, tetapi tidak sesuai dengan harapan tuannya. Nah, ini bedanya. Hamba yang terima 5, hamba yang terima 2, sama respon mereka. Sementara hamba yang terima 1, dia respon, dia pergi, tapi perginya itu bukan pergi maju, tapi menjauh. Dapat mungkin dikatakan bisa menyimpang, atau arahnya beda dengan yang 2 hamba ini. Dia pergi ke samping, dia pergi keluar. Nah, dari sini saja kita bisa melihat perbedaan dari hamba-hamba yang meresponi talenta yang diberikan oleh tuannya. Hamba yang pertama, hamba yang kedua yang terima 5-2, mereka merespon dengan baik. Dan kata firman Tuhan, kalau kita lihat ayat yang ke-16, segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Karena apa? Akhirnya mereka mendapat untung 100%. Tidak ada beda, hamba yang terima 5 dan 2 sama-sama terima keuntungan yang sama persennya. Karena apa? Karena mereka merespon tanggung jawab kepercayaan yang diberikan tuannya dengan benar. Firman Tuhan katakan ayat 16, ia menjalankan uang itu. Saya lihat bahasa aslinya kata menjalankan. Artinya itu hamba-hamba ini bekerja keras. Hamba-hamba ini berkomitmen melakukan. Hamba-hamba ini mau melayani tuannya. Itu kira-kira pengertian dari bahasa asli ketika mereka menjalankan uang. Artinya mereka ini bekerja keras. No, bayangkan saudara, terima 5 talenta, kalau kali Jo 600 juta berarti 3M Kang. Kalau kali 600 juta kalau 2 talenta 1,2. Berarti ini kan uang yang banyak, uang yang sangat banyak. Siapa tuan yang berani mempercayakan uang sebanyak itu kepada DP orang kerja, hamba? Bukan DP rekan bisnis, saudara. Bukan ada MOU antara rekan bisnis, tetapi ini tuan mempercayakan uang yang sangat banyak, uang yang sangat bernilai, uang yang sangat berharga kepada hamba, DP orang kerja. So tempo di mana saudara? Mungkin ada stokang. Kita orang kok ini bukan pebisnis. Kalau wakil gembala ada mau tanya. Kira-kira pernah seorang tuan mempercayakan uang sebanyak nilainya miliaran rupiah kepada pekerjanya, kepada hamba-hambanya? Agak sulit masuk akal ya untuk menjalankan. Kalau mungkin tuan itu ada bersama-sama, ini masalahnya tuan dari luar negeri, tidak ada bersama dengan mereka. Nah, respon yang baik diberikan oleh hamba-hamba ini. Kata firman Tuhan, mereka menjalankan uang yang bukan sedikit. Kalau semua 50 juta, banyak juga itu. Tapi ini M miliar, bukan ember. Banyak nilainya.
Ini sesuatu yang berharga yang dimiliki oleh tuannya, yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Dan respon dua hamba ini luar biasa, yang terima banyak, justru mereka menjalankan uang yang dipercayakan oleh tuannya. Dikatakan kata menjalankan ini bahasa aslinya mereka bekerja keras, mereka berkomitmen melakukan, mereka ini mau melayani tuannya. Jadi hasilnya 5 dapat 5, 2 dapat 2, dapat untung 100%. Karena apa? Karena mereka berkomitmen menjalankan kepercayaan tuannya. Amin. Mereka berkomitmen, mereka bekerja keras, dan mereka mau melayani tuannya, sehingga mereka, masalahnya ini saudara mau cari untung 100%, kita lihat bukan orang Jawa dagang, tapi tahu kalau untung 100% itu enggak gampang. 2 kali lipat enggak gampang. Baru-baru ini Festival Tanners ada yang jual balik modal cuma. Enggak dapat untung. Susah. Jadi enggak gampang mau dapat untung 5 untung 5. Kalau 5 untung 1 jadi 6 talenta atau jadi 7 talenta. Ya mungkin, tapi ini 5 untung 5, perlu usaha, amin, perlu kerja keras, amin, perlu komitmen, nyanda asal-asal dan artinya. Hamba yang menjalankan 5 talenta, hamba yang menjalankan 2 talenta, ini dorang bekerja ndak asal-asal. Seperti arti kata menjalankan, mereka benar-benar bekerja keras, berusaha, banting tulang istilahnya, sampai mungkin berkeringat, apa ya, baswarminya. Kemudian mereka harus punya komitmen, sebab kalau tidak ada komitmen pasti tidak akan dapat untung sebesar itu. Mereka punya hati yang mau melayani, bertanggung jawab dengan kepercayaan tuannya, sehingga hasilnya memang sangat-sangat memuaskan tuannya. Untung 2 kali lipat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sementara kita tahu bersama hamba yang ketiga yang terima 1 talenta, dia respon, dia pergi, tetapi bukan pergi menjalankan talenta, dia pergi bukan berusaha, tapi justru dia pergi menjauh, dia pergi menyimpang, dia keluar dari situasi itu, dan kata firman Tuhan, dia justru menguburkan talenta. Mari itu 1 talenta, saudara jangan berpikir, oh cuma 1, 600 juta itu minimal, saudara. Banyak, banyak. Dan itu cuma dikubur. Lalu ia menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. 600 juta. Kalau mungkin pas ada bagale bangun fondasi kok dapat 600 juta, oh langsung badaria semua ini mahasiswa. Dah kubur di dalam tanah no. Nah itu yang dilakukan oleh hamba yang terima 1 talenta. Jadi ketiga hamba ini sebenarnya sama-sama diberi kepercayaan, tapi respon mereka berbeda. Nah yang jadi pertanyaan, mengapa sampai hamba yang ketiga ini yang terima 1 talenta ini berlaku demikian? Seperti yang ayat telah kita baca, ayat yang ke-24. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Nah dari ayat ini kita bisa lihat jawabannya, mengapa sampai hamba yang terima 1 talenta ini tidak menjalankan talenta. Dia pergi dan justru menguburkan. Dia tidak berusaha keras, dia tidak punya niat memang sama sekali, dan dia justru menguburkan talenta yang cuma 1 itu, yang 600 juta nilainya kira-kira. Nah, mengapa hamba yang ketiga ini yang terima 1 talenta justru berlaku demikian? Saya kira jawabannya kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-24. Yang pertama dikatakan begini, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah
manusia yang kejam? Oh, jawaban yang pertama, hamba ini dia salah menilai akan tuannya. Dia berani bilang, Tuhan ini kejam. Tuhan ini kejam. Hamba yang menerima 1 talenta ini, dia salah persepsi dengan tuannya. Dia bilang, wah, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Saya baca-baca ayat ini, atas dasar apa sehingga hamba ini berkata tuannya kejam? Nanti sebentar saya akan sampaikan tuannya itu bukan demikian. Atas dasar apa sampai dibilang Tuhan ini kejam? Jadi pertama, mengapa sampai hamba ini tidak menjalankan kepercayaan atau tanggung jawab atau talenta yang diberikan yang nilainya 600 juta? Karena dia salah persepsi, dapat saya katakan. Dia salah persepsi tentang tuannya. Dia PHT bilang, Tuhan ini kejam no. Jahat dia no. Nah, atas dasar itu dia tidak menjalankan apa yang dipercayakan tuannya. Dan saya tulis ini, mungkin hamba yang terima 1 talenta ini, dia PHT memang sudah bagus. Karena apa? Dia mungkin iri. Orang sama-sama hamba, kenapa yang lain dapat 5, tapi teman dapat 2, kita cuma 1. Mungkin atas dasar itu dia mengambil kesimpulan, wah jahat ini, tapi Tuhan pilih-pilih, kita cuma dapat 1 no. Bayangkan 600 juta itu dia anggap itu tidak ada no. Makanya dia nilai, oh tapi Tuhan ini kejam, jahat. Mungkin karena itu dia membuat penilaian yang demikian terhadap tuannya. Yang kedua, hamba yang menerima 1 talenta dikatakan begini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Hamba yang terima 1 talenta ini, dia juga merasa diri, apa saudara? Dimanfaatkan. Tuhan ini menuai di tempat Tuhan tidak menabur, memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Oh, kita ini dimanfaatkan. Kita dimanfaatkan Tuhan. Tuhan ini suruh kerja, suruh menjalankan talenta. Oh, dia manfaatkan loh kita. Dia manfaatkan loh kita. Dia manfaatkan kita pe tenaga. Dia manfaatkan kita sebagai DP hamba. Nah, saya tulis di sini bahwa seharusnya hamba yang terima 1 talenta ini juga dia harus bersyukur karena apa? Diberi kepercayaan atau diberi kesempatan oleh tuannya, sama halnya dengan hamba yang terima 5 dan terima 2. Karena firman Tuhan bilang kan di sini bahwa talenta yang diberikan itu berdasarkan apa saudara? Kesanggupan. Menurut penilaian tuannya, oh engkau sanggup bisa 1 talenta saja. Tetapi hamba ini merasa tuannya itu mungkin pilih kasih, timbul iri hati. Lalu komplain kepada tuannya, oh kejam tapi Tuhan, jahat dia, pilih-pilih. Kemudian tapi Tuhan ini dia cuma memanfaatkan kita pe tenaga, dia cuma memanfaatkan kita. Tetapi di sisi lain seharusnya hamba ini harus bersyukur. Bayangkan, seandainya di sini tawarkan, terima 600 juta, siapa mau terima? Oh, enggak ada Kang. Kalau kecil Tuhan cuma 600 juta, siapa mau terima? Seharusnya hamba ini harus bersyukur karena diberi kepercayaan. Doi 600, ini kan cuma kira-kira tapi nilainya bisa lebih ya. Nilainya bisa lebih. Harusnya hamba ini bersyukur karena diberi kepercayaan, karena diberi kesempatan untuk menjalankan talenta. Saya katakan tadi bahwa Tuhan ini sebenarnya luar biasa. Bayangkan DP doi 600 juta disema percayakan pada DP hamba, pada DP orang kerja, bukan kepada rekan bisnis yang dia tahu oh dia mampu kelola. Tapi ini ke hamba yang tidak ada pengalaman berbisnis. Tapi itu dipercayakan, harusnya hamba ini bersyukur, tetapi justru sebaliknya. Kemudian
Jadi mengapa sampai hamba ini pergi dan menguburkan talenta? Pertama karena dia salah persepsi, dia menganggap tuannya kejam. Yang kedua, dia merasa dimanfaatkan. Harusnya dia bersyukur karena diberikan kesempatan, tapi dia merasa diri dimanfaatkan sehingga dibilang Tuhan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Yang ketiga, hamba ini sebenarnya ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Yang ketiga, mengapa sampai dia tidak menjalankan talenta? Jelas dikatakan bahwa hamba ini takut. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan. Dia bilang Tuhan kejam, Tuhan menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Karena itu kita takut. Kita sembunyi itu talenta. Masuk akal mungkin. Masuk akal. Tapi menurut saya, ketakutan dari hamba yang terima satu talenta ini adalah ketakutan yang mengada-ada. Mungkin dia takut, oh kita cuma dapat satu talenta, kalau kita menjalankan talenta ini kok ngerugi, nggak dapat untung, tapi Tuhan kejam, mau dapat apa kita? Dia ketakutan sendiri dengan perasaannya, dia ketakutan sendiri dengan salah sangkanya, dia terintimidasi sendiri dengan prasangkanya. Dia bilang Tuhan kejam, Tuhan tidak menabur di tempat Tuhan menanam, tetapi dia pakai alasan itu sampai dia katanya takut dan sembunyikan talenta. Saya pikir begini, kalau dia tahu di Tuhan kejam dan jahat, kalau dia tahu di Tuhan model begitu, harusnya bikin dan jalankan dan itu talenta yang dipercayakan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa hamba yang terima satu talenta ini dia membuat alasan ketakutan yang mengada-ada, terlalu berlebihan. Sehingga dia tidak menjalankan talenta yang dipercayakan tuannya. Dia mungkin takut rugi. Oh kalau tapi teman lain kalau jalankan talenta ada 5. Kalaupun rugi masih ada 4. Demikian juga yang 2. Kalaupun dapat untung masih ada 1. Nah dia ketakutan sendiri. Kita cuma 1, kok tidak berhasil. Tapi Tuhan jahat, kejam menurut prasangkanya. Oleh sebab itu dia, kata firman Tuhan, dia menguburkan talenta yang dipercayakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan di sini faktanya sebenarnya Tuhan yang mempercayakan talenta itu kepada hamba-hambanya adalah sebenarnya dia adalah Tuhan yang baik. Dia bilang kejam, tapi saya mau katakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang baik. Karena apa? Karena Tuhan ini berani mempercayakan harta yang nilainya besar kepada hamba-hambanya. Sudah saya berulang kali katakan tadi. Sebenarnya Tuhan ini baik. Dia percayakan sesuatu yang berharga kepada hamba-hambanya. Bukankah itu tandanya orang baik? Dia berani percaya kepada DP hamba-hamba. Dia berani percaya kepada DP orang kerja. Berarti baik-baik DP Tuhan. Baik-baik. Kemudian mungkin tadi bilang, oh enggak adil nih tapi Tuhan. Tidak saudara. Sebenarnya saya mau katakan bahwa Tuhan yang memberikan kepercayaan talenta itu adalah Tuhan yang adil. Jadi pertama Tuhan itu baik karena berani mempercayakan uang miliaran rupiah. Yang kedua Tuhan itu adil karena apa? Memang dapat lihat 5, 2, 1. Tapi firman Tuhan bilang Tuhan itu membagikan talenta berdasarkan kemampuan. Amin. Kemampuan, kesanggupan. Masa rekan ku Rafael masih kecil kontorong sama suruh campur. Nggak sesuai kemampuan. Ya nggak adil Tuhan kalau begitu. Tetapi ini karena sesuai kesanggupan, maka saya katakan bahwa Tuhan itu adil. Engkau sanggup 1 ya 1, engkau sanggup 2 ya 2, engkau sanggup 5 ya 5. Itulah keadilan Tuhan. Amin. Tuhan, keadilan Tuhan. Amin. Tuhan kan dalam konteks yang mempercayakan harta. Yang berikut, sebenarnya faktanya Tuhan itu tidak membeda-bedakan.
Karena semua hamba-hambanya diberi kesempatan. Jadi tidak pilih kasih. Jadi pendapat hamba yang terima 1 talenta itu, oh tapi Tuhan ini pilih kasih, masa kita cuma 1? Tidak, sebenarnya semua diberi kesempatan, tetapi sesuai kesanggupan atau kemampuan. Haleluya. Haleluya. Nah, kita lihat di sini bahwa dari apa yang telah saya sampaikan tentang ketiga hamba yang dipercayakan 5, 2, dan 1 talenta itu, ternyata memang kita bisa memahami, ternyata memang ada alasannya sampai hamba yang terima 1 talenta ini tidak menjalankan uangnya atau talentanya dengan benar, tapi malah menguburkannya. Karena apa? Dia salah persepsi, dia merasa dimanfaatkan, kemudian dia berprasangka buruk, takut yang mengada-ada, sehingga dia tidak menjalankan tugasnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa ketiga hamba ini akhirnya yang 5 dan 2 terima laba, terima keuntungan, dan luar biasanya 2 hamba yang menjalankan talenta, Tuhan bilang apa? Engkau hamba yang baik dan apa? Setia. Kalau yang 1 yang terima 1 talenta, hamba yang jahat dan malas. Kita lihat, karena salah sangka, karena merasa dimanfaatkan, karena ketakutan sendiri yang mengada-ada, justru dia dapat penilaian yang, kata firman Tuhan, jahat dan malas. Dan ujung-ujungnya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Karena apa? Karena hamba ini tidak menghargai apa yang dipercayakan oleh tuannya. Hamba ini tidak bertanggung jawab dengan kepercayaan dari tuannya, tidak menjalankan seperti seharusnya, seperti teman-temannya yang terima 5 dan 2 talenta. Mereka pergi dan menjalankan. Hamba yang 1 pergi dan mengubur. Beda. Dan memang benar. Hasil akhirnya memang terbukti benar. Hamba yang tidak berguna itu, kata firman Tuhan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, seperti di awal saya katakan tadi bahwa hal kerajaan sorga itu diumpamakan atau dibandingkan seperti tuan yang pergi ke luar negeri yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Berarti dalam konteks ini, hal kerajaan sorga itu berhubungan dengan apa? Ini bicara kerajaan sorga, bicara kehidupan rohani kita, berarti hal kerajaan sorga itu berarti dalam konteks cerita ini, hal kerajaan surga itu berarti berhubungan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, anak-anak ketebusan darahnya. Amin. Kan dibandingkan tuan dan hamba, tuan itu kasih sesuatu yang berharga, bernilai, yang dimiliki tuannya. Nah, berarti kalau hal kerajaan surga adalah dalam konteks ini berhubungan dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, anak-anaknya. Amin. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara? Apa yang hal kerajaan surga itu seumpama tuan yang mempercayakan talenta. Berarti tentang hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana apa yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Nah, itu pertanyaannya. Apa yang Tuhan percayakan? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, anak-anaknya?
Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Apa saudara? Apa yang Tuhan percayakan bagimu? Apa yang Tuhan percayakan seperti nilai uang, itu berharga bagi pemiliknya, itu sangat bernilai. Nah, apa kepercayaan Tuhan yang diberikan bagi kita, yang harus kita pertanggungjawabkan? Itu yang jadi pertanyaan. Enak kok kalau begini. Oh, sama no dengan itu hamba-hamba terima doi. Tetapi kepercayaan dari Tuhan kepada anak-anak ketebusan darahnya itu bukan hanya sekedar terima hal-hal yang bersifat materi atau lahiriah, atau itu pici-pici tadi, itu doi. Bukan. Nilainya kalau mungkin di manusia, itu uang itu bernilai, sangat-sangat bernilai. Tetapi dalam kehidupan rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan, uang itu mungkin dapat dikatakan tidaklah bernilai. Firman Tuhan bilang, apa gunanya engkau memiliki seentero dunia ini jika nyawamu entah kemana. Berarti bagi Tuhan sebenarnya, kalau bagi Tuhan uang itu bernilai, tapi bagi Tuhan uang itu bukan sangat-sangat bernilai. Yang paling bernilai adalah kehidupan rohani kita. Amin. Itu yang Tuhan percayakan. Keselamatan dapat saya katakan, anugerah, kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita, itulah sesuatu yang sangat-sangat bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Minimal kita telah terima anugerah keselamatan, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang tidak dihargai dengan uang. Itu yang Tuhan berikan, itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Yang lebih-lebihnya lain ya pasti ada, tapi intinya adalah kepercayaan yang Tuhan berikan yang sangat-sangat bernilai di hadapan Tuhan adalah anugerah keselamatan. Amin. Apakah kita menjalankan keselamatan itu? Apakah kita mengerjakan keselamatan itu? Rasul Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti di sini dapat saya katakan, ketika kita menerima anugerah keselamatan, maka kita juga harus bertanggung jawab atas anugerah kepercayaan yang Tuhan boleh berikan. Artinya kehidupan kita haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, menarik di sini, kalau kepada hamba-hamba yang melakukan menjalankan talenta, cek. Oh ya. Nah, saya mau katakan di sini yang menarik, ketika Tuhan memberikan kepercayaan 5 talenta, 2 talenta, kedua hamba yang menjalankan talenta ini, saya katakan mereka itu pergi di situ. Artinya apa tadi saya sampaikan, bahwa mereka itu mereka itu berangkat maju dan melakukan perjalanan. Nah, sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipercayakan sesuatu yang sangat bernilai, yang diberi kesempatan bagi kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan, yang diberi Tuhan untuk kita jalankan, tanggung jawab kita yang saya katakan tadi, intinya yang paling mendasar adalah anugerah keselamatan. Itu yang harus kita jalankan, itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Mungkin dengan berbagai kepercayaan lain, iya, tetapi yang sangat-sangat bernilai sesuai dengan konteks apa kata firman Tuhan, bahwa keselamatan kita lah yang paling berharga, yang paling bernilai, dan itu yang diberikan oleh Tuhan. Nah, seperti hamba-hamba yang menjalankan 5 dan 2 talenta, mereka itu respon dengan apa saudara? Pergi, artinya berangkat maju atau melakukan perjalanan. Nah, yang menarik di sini kata pergi ini juga, kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke apa? Mahasiswa 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan seterusnya. Kata pergi, ketika hamba-hamba respon dengan kepercayaan dari tuannya,
itu sama artinya dengan kata pergi yang ditulis, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20. Amanat agung ini, kata pergilah, itu pengertiannya sama dari bahasa Yunani yang sama, yang berarti berangkat, maju, melakukan perjalanan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa ketika Tuhan mempercayakan hamba-hambanya untuk menjalankan talenta dan mereka respon pergi, nah itu juga menjadi tindakan kita, anak-anak Tuhan yang menerima harta yang tidak ternilai, dan ketika kita respon, kita harus melakukan seperti apa yang diamanatkan dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Amin. Haleluya. Orang jadi hamba yang terima 5, yang terima 2, yang respon. Ataukah seperti hamba yang terima 1 talenta? Jawabannya ada di kita masing-masing. Pada malam hari ini, itu yang ingin saya sampaikan, mengingatkan kita semua, belajar dari perumpamaan tentang talenta, yang dimana Tuhan menggambarkan tentang hal kerajaan sorga, menjadi perenungan kita bersama. Dengan berbagai kepercayaan Tuhan, mau pilih yang mana, jawaban di kita masing-masing. Ini firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala.